Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Solen 2 episode 132 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Setelah Yu Hao berhasil menguasai esensi sejati es dan salju, serta membentuk manipulasi kemampuan ketujuh menjadi armor es, Yu Hao lantas memimpin pasukan binatang roh ekstrim utara untuk melakukan penyerangan terhadap kamp militer Ponik Api. Meskipun Juzi menunjukkan kapasitasnya mengatur pasukan untuk melakukan perlawanan, bahkan Dolo Luan Feng turun tangan dan mengerahkan alat roh level 9-nya, tapi sayangnya, di bawah gempuran para kaisar salju, pasukan Ponik Api mampu dijatuhkan. Selain mengalami kerugian besar dan semua logam yang telah ditambang sirna, pasukan Ponik Api juga diharuskan untuk segera meninggalkan wilayah ekstrem utara. Sementara itu, setelah melakukan percakapan singkat dengan Ratu Salju tentang penguasa sejati dari seluruh binatang roh benua Doulo, Yu Hao lantas memutuskan untuk menuju kota Tiando sebelum kembali ke Akademi Shrek. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum melanjutkan perjalanan, Yu Hao menyempatkan diri membawa Xiao Bai berendam di mata air dingin Yin yang demi memulihkan kondisinya. Meskipun Xiao Bai tidak mau pergi dan merasa tempat ini sangat nyaman, tapi begitu Yu Hao memberinya kristal es ilahi yang lebih menarik daripada rumput abadi di tempat ini, Xiao Bai pada akhirnya mengikuti Huo Yu Hao. 下次别带他来了。悠悠，后会有期了，快走吧。 Sementara itu, di saat para anggota Sekte Tang terkejut Nan Qiu Qiu kembali hanya seorang diri, Nan Qiu Qiu lantas menjelaskan, di saat Yu Hao baru saja selesai menambang logam es langka, pasukan kerajaan Matahari Bulan tiba-tiba saja datang di luar kota naga, sehingga Yu Hao memintanya kembali terlebih dahulu membawa logam langka, sementara dia bertujuan melakukan pengintaian. Meskipun Baby menyadari kerajaan Matahari Bulan pastilah memiliki rencana menempatkan pasukan di wilayah naga yang terkenal keras dan dingin, tapi baginya tindakan Yu Hao terlalu nekat. Oleh sebab itu, dia meminta Nan Qiu Qiu untuk menyerahkan logam langka kepada Guru Xuan Ziwen, sementara dirinya akan menyusul Yu Hao. Tapi tiba-tiba... 我想找霍雨浩确认。梧桐，我去吧。 Di saat Baby tidak menolak dan meminta Qiu Qiu untuk memberitahu Tang Wutong lokasi kota naga, Tang Wutong sendiri beranggapan Yu Hao pastilah tidak akan mengambil jalan yang sama seperti saat dia datang. Sementara itu di kota Tiando, kerajaan Tianhun yang saat ini telah dikuasai pasukan kerajaan Ryu, Yu Hao telah melakukan penyamaran dan mendatangi lokasi lama Sekte Tang. 小雅老师，这里是一切的源头，就是在这里建立发展起来的。 Menyadari tempat ini menjadi sejarah awal Sekte Tang, Yu Hao lantas berjanji untuk merebut kembali kota Tiando di masa depan demi mewujudkan impian Tangya. Bahkan memikirkan hal itu membuat Yu Hao semakin penasaran di mana keberadaan Tangya saat ini. Sambil melakukan penyelidikan mendekati istana Tianhun, Yu Hao memutuskan memasuki sebuah dasar kolam untuk menghindari deteksi alat roh pengintai spiritual. Bahkan dengan bantuan kekuatan mata takdirnya, Yu Hao mampu menemukan banyak celah. Yu Hao beranggapan, dikarenakan kota Tiando memiliki sejarah panjang di benua sebagai bekas istana kerajaan Tiando di masa lalu, maka kota ini bisa dianggap penting oleh kerajaan Matahari Bulan. Sehingga orang yang bertanggung jawab di tempat ini pastilah memiliki status cukup tinggi.
Bahkan mungkin Sekte Roh Suci juga mengirim perwakilan ke tempat ini. Dan kemungkinan orang yang paling sesuai adalah Tang Ya. Sambil memikirkan hal itu, Yu Hao lantas menanamkan teknik ledakan es di dasar kolam sehingga bisa dia gunakan dalam situasi mendesak. 瞬时引爆的优势是猝不及防，有瞬时和蓄力两种引爆方式。冰雹术。 Setibanya di area tengah istana, Yu Hao lantas secara sengaja menggunakan kombinasi mata takdir dan deteksi spiritual ke area dengan pembatas spiritual untuk memancing musuh menemukan lokasinya. 命令精神探测。顺着他的精神气息找，连调虎离山都调不上来。 Menyadari kedua musuh memiliki level 90 dan 80, serta Dolo level 80 memiliki atribut spiritual dan memiliki ancaman jauh lebih besar daripada Feng Hao Dolo, Yu Hao lantas mencoba memancing mereka menuju jebakan yang telah dia siapkan. 我闻到你的气息了，可惜他遇到了我。高爆魂导炸弹，两击过。 大寒无旋，对他！ Tepat ketika aksi pengejaran mencapai kolam air serta kedua musuh berniat melepaskan kekuatan penuh untuk menghabisinya, Yu Hao tanpa terduga menggunakan teknik tulang roh teleportasi, bahkan membuat kedua musuh masuk ke dalam jebakan ledakan esnya. 冰雹术。 Kejadian barusan jelas menarik perhatian termasuk Jing Hongchen dan kedua cucunya. Bahkan meski salah satu musuh berhasil diselamatkan oleh Dolo bayangan, tapi dia tetap saja mengalami cedera cukup fatal. Bahkan kejadian ledakan es tersebut seketika mengingatkan Jing Hongchen dan kedua cucunya dengan insiden kehancuran aula kebajikan. Meskipun Dolo bayangan beranggapan jika Jing Hongchen mendapatkan keberuntungan terpilih menjadi penguasa baru kota Tiando yang memiliki sejarah panjang selama 10.000 tahun, namun kejadian seperti ini jelas sulit untuk dipertanggungjawabkan. Di saat Jing Hongchen merasa kesal atas sikap Sekte Roh Suci yang semakin arogan, suhu di sekitar mereka tiba-tiba saja turun drastis. 这血有问题。 Di saat Dolo bayangan merasa heran serta seluruh alat roh mereka mengalami penurunan suhu, Jing Hongchen lantas berinisiatif untuk melihatnya secara langsung. Di sisi lain, menyadari hanya tersisa 3 Feng Hao Dolo di tempat ini, serta 1 Feng Hao Dolo terluka parah oleh insiden sebelumnya, bahkan Dolo tipe spiritual telah terbunuh, Yu Hao lantas bertekad untuk segera memasuki istana demi menemukan keberadaan Tang Ya. Selain itu juga, dengan kultivasi Xiaobai yang setara dengan seorang Dolo transenden level 97, dia pastilah bisa menghadapi Jing Hongchen. Dengan begitu, Yu Hao bisa dengan tenang menyelinap ke dalam istana Tiando. Menyadari deteksi spiritual mengelilingi pusat istana, serta Tang Ya belum juga terlihat wujudnya, Yu Hao lantas berniat menangkap salah satu dari 5 anggota Master Roh Jahat yang sedang menuju ke arahnya demi menemukan informasi. Merasa muak atas tindakan Yu Hao, Udin yang diketahui seorang sage roh lantas mencoba melakukan pengejaran. Tapi sayangnya, dia justru masuk ke dalam jebakan Huo Yu Hao ke sebuah area terpencil. Meskipun Udin telah melepaskan kemampuan keempat tangisan hantu pelahap, tapi sayangnya hanya dengan menggunakan kemampuan ke-7 mata spiritual dan atribut es, Udin dibuat tidak berdaya. Baru saja berhasil menangkap si Udin dan meletakkannya di alam dimensi kematian, serta berniat meninggalkan tempat ini, Yu Hao langsung dikejutkan dengan tekanan luar biasa hebat.
Nah, ternyata tekanan luar biasa tersebut berasal dari Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao. Di saat Long Xiaoyao terkejut semua perkataan Ye Sisui adalah kebenaran, serta melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yu Hao telah berkembang pesat hanya dalam waktu beberapa tahun singkat. Yu Hao sendiri mengungkapkan ketidakpercayaannya bisa bertemu dengan Long Xiaoyao di tempat ini. Di saat Yu Hao beranggapan tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, Long Xiaoyao sendiri menyinggung tentang taruhan yang sebelumnya pernah mereka lakukan di awal pertemuan. Di saat itu, Yu Hao memberinya kejutan, dan hari ini Yu Hao kembali memberinya kejutan luar biasa dengan menjadi seorang Sagero yang hampir menjadi Dolo level 80, sehingga menandakan Mo En tidak salah memilih seorang murid. Di saat Yu Hao meminta Long Xiaoyao untuk tidak menyebut nama gurunya, serta beranggapan gurunya pastilah malu memiliki sahabat seperti dirinya, Long Xiaoyao lantas menegaskan, generasi muda tidak akan tahu cerita para generasi tua. Meskipun Yu Hao membenarkan ucapan tersebut, tapi baginya, Long Xiaoyao tetaplah seorang penjahat yang membantu Sekte Roh Suci. Bahkan jika suatu hari kerajaan Ryu benar-benar menyatukan benua, maka kemungkinan seluruh manusia akan menjadi budak Sekte Roh Suci. Long Xiaoyao menegaskan, tidak semua Master Roh jahat merupakan penjahat. Hampir setiap Master Roh jahat merupakan orang yang menyedihkan. Bahkan tidak bisa mengingat seberapa banyak penderitaan yang telah mereka alami. Itulah yang membuat para Master Roh jahat memiliki sifat ekstrim dan menyedihkan. Ucapan barusan langsung dibantah oleh Yu Hao. Pasalnya mengingat tindakan Ye Sisui saat menggunakan alat roh menara kematian. Hal itu telah menyebabkan ribuan korban jiwa tewas dalam sekejap mata. Hanya bisa dianggap sebagai tindakan iblis yang tidak bisa dimaafkan. Tidak lagi bisa mengatakan apapun dan sambil menunjukkan wajah aslinya, Long Xiaoyao menegaskan, demi Ye Sisui, dia akan melakukan segalanya termasuk membunuh Ho Yu Hao. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 132 ya guys ya. Waduh, baru aja pengen nemuin Tang ya, nggak taunya malah nemuin Long Xiaoyao ya guys ya. Tapi, apa sih yang pengen dilakuin Long Xiaoyao kepada Ho Yu Hao? Kalian pasti penasaran ya kan? Daripada bingung dan nyari-nyari, lebih baik kalian klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Di sana ada spoiler episode 133. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.